lembaga yang memastikan kualitas dan kredibilitas lembaga sertifikasi. Oke, selesai tes. Apakah yakin? Yap. Waduh, salah satu ternyata. Selamat, kamu sudah lulus tes ini. Jadi untuk tes pertama ini saya dinyatakan lulus. Ternyata yang satu salah nih, saya nggak tahu nih apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembelian pelatihan di Prakerja ya. Kalau sebelumnya kalian bisa lihat rekaman pelatihan kerja yang saya ikuti, cek di sini. Ini full 3,5 jam ya. Saya kasih gratis ya, saya upload ulang. Jadi lumayan daripada bayar 500.000. Nah, sekarang saya akan membeli pelatihan baru. Kebetulan sudah muncul sertifikatnya, jadi bisa beli lagi. Di sini saya akan membeli lagi. Nah, ini kalau seumpama sudah keluar sertifikatnya, kalau sudah menulis ulasan baru keluar ya, bisa membeli lagi. Nah, di sini saya akan membeli lagi lewat Tokopedia seperti biasa, karena menurut saya Tokopedia itu bukan iklan ya, lebih simple ya. Nah, di sini saya sudah check out tentang skill akademik kuasai standar sistem manajemen mutu. Kemudian saya lihat di transaksi, di sini ada kode vouchernya, jadi saya tinggal copy paste saja. Kemudian saya masuk ke websitenya Skill Academy. Nah, anggaplah di sini saya sudah membuat akun ya teman-teman. Juga kalau sudah membuat akun tinggal mencari saja pelatihannya yang diinginkan apa. Contoh saya ya, ini saya sudah login, kemudian mencari yang saya inginkan. Contoh tentang ISO ini, harganya sebelumnya itu 780.000, jadi 250 khusus untuk prakerja ya. Jadi langsung saja klik beli di sini. Nah, di sini ada banyak metode pembayarannya. Nah, tapi sebelumnya saya mau lihat dulu tentang deskripsinya ya, tentang apa aja yang diajarkan. Wah, ini banyak sekali. Nah, di sini ada pengenalan ISO sistem manajemen, dasar ISO, pengetahuan dasar auditor ISO, kemudian konteks organisasi, konsep kepemimpinan dan komitmen, perencanaan, dukungan organisasi, operasional, evaluasi kinerja, improvement, peluang karir, kemudian summary. Nah, ini wah banyak sekali. Di sini masih ada lagi ya. Waduh, masih ada bawahnya lagi. Oke, nanti saya kalau semua sudah selesai pelatihan pasti saya upload juga ini tentang pelatihan ISO ini ya, kayak video saya yang sebelumnya ini saya upload. Daripada saya jelaskan di sini panjang lebar ya, langsung saja intinya tentang ISO. Kemudian di sini ada tombol klik beli sekarang, langsung klik. Nah, di sini akan muncul halaman checkoutnya, metode pembayaran. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian tidak bisa pakai prakerja atau pakai pribadi lah istilahnya ya, kalian bisa pilih GoPay, OVO, BCA, BNI, Mandiri, Bank BRI, BCA ya, lengkap di sini. Bisa pakai kartu kredit juga dan minimarket. Nah, berhubung kita membahasnya pakai gratisan prakerja, ya udah kita pakai prakerja saja. Ini tadi saya copy paste dari transaksi Tokopedia ya, kode vouchernya. Kemudian paste di sini, kemudian gunakan. Nah, vouchernya berhasil. Jadi totalnya dari harga normal itu 779.000 atau 800.000 lah. Kemudian di diskon 529.000, diskon voucher lagi 250, jadi 0 ya, gratis. Kita check out. Nah, pembayaran sukses, kamu telah berhasil melakukan pembayaran. Lihat kelas. Oke, berapa? Lihat di sini ya. Nah, waduh, apa ini? Oh, langsung masuk ke sini ya. Langsung masuk ke sini. Ini waduh, ini langsung soal apa gimana ini ceritanya? Pengenalan ISO, kemudian oh masih digembok ya, jadi kita harus mengurutkan dari atas terlebih dahulu. Kita dulu
banyak sekali ini. Oke, kita coba dulu dari atas. Ini apa? Beri exam. Ini tidak bisa diklik. Apa ini dulu? Oke, ini video ya, 7 menit. Hai, selamat datang di kelas Kuasai ISO 9001 untuk berkarir di dunia industri. Perkenalkan, saya Gugi Ogaswara yang akan menjadi fasilitator pada kelas ini. Sedikit background tentang saya. Saya merupakan auditor sistem manajemen yang sudah berpengalaman di bidang audit, konsultansi, dan training standar sistem manajemen selama kurang lebih 4 tahun. Saya adalah lulusan Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan Master of Science di Environmental Management, Kyoto University, Jepang. Di kelas ini, kita akan membahas tentang latar belakang pengertian, tata cara, sampai penjelasan tentang kesempatan berkarir dengan ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu. Kelas ini cocok bagi Anda yang merupakan sarjana di bidang keteknikan, namun kelas ini juga terbuka bagi karyawan atau umum yang ingin mengetahui lebih banyak tentang standar sistem manajemen internasional ini. Tantangan dunia industri saat ini semakin ketat dengan meningkatnya digitalisasi dan kecepatan informasi. Industri yang khususnya berbasis produk harus berlomba-lomba meningkatkan daya saing dengan memperbaiki sistem manajemen yang baik, terukur, akuntabel, dan efisien. Untuk mendukung perbaikan tersebut, para headhunter mencari kandidat fresh graduate yang unggul dan mudah beradaptasi dengan kompleksitas sistem manajemen mereka. Tentunya, jika proses rekrutmen sudah dilakukan, pegawai baru kerap akan diikutkan pelatihan untuk mempercepat pemahaman dan pengalaman agar dapat segera bekerja dan berkontribusi untuk perusahaan. Dengan kata lain, jika ada fresh graduate yang memiliki pemahaman lebih tentang sistem manajemen, tentunya para recruiter akan memprioritaskannya. Sehingga, seperti yang dijelaskan di atas, di kelas ini, kamu akan belajar tentang bagaimana cara kerja standar sistem manajemen yang paling terkenal di dunia, yaitu ISO 9001 versi 2015. Nah, apa sih ISO 9001 itu? ISO 9001 adalah standar sistem manajemen mutu yang berisi tentang ketentuan persyaratan sistem manajemen di suatu perusahaan atau organisasi. Jadi, perusahaan yang ingin mendapatkan pengakuan bahwa mereka telah memiliki sistem manajemen yang baik harus menerapkan ISO 9001. Dikutip dari SGS atau Societe Generale de Surveillance, salah satu perusahaan inspeksi terbesar di dunia yang bertempat di Swiss. ISO 9001, kata mereka, adalah standar sistem manajemen tertua di dunia yang telah digunakan oleh 1,2 juta perusahaan dan diterapkan di hampir 185 negara. Lalu, apa sih manfaat menerapkan ISO 9001 bagi perusahaan? Jawabannya, dengan menerapkan ISO 9001, suatu perusahaan dapat mengembangkan dan meningkatkan kinerja tim, sebab ISO 9001 menuntut keterukuran dan perbaikan secara berkelanjutan. Di saat yang sama, ISO 9001 memberikan legitimasi daya saing untuk masuk dalam pasar yang lebih luas. Dengan prinsip fokus pada pelanggan, ISO 9001 mengajak perusahaan untuk menerapkan perbaikan berkesinambungan, sesuai yang diinginkan oleh pasar. Selain itu, ISO 9001 juga mengharuskan adanya keterukuran dan kemampu telusuran sehingga akuntabilitas perusahaan semakin terjaga. Panjang dan kompleks ya pengertian ISO 9001. Tenang, di kelas ini kita akan membahasnya dalam waktu yang singkat dan mudah untuk dimengerti. Nah, untuk memberikan gambaran tentang urgensi sertifikasi sistem manajemen, saya akan jelaskan pihak-pihak mana saja yang berkepentingan tentang penerapan sistem manajemen mutu. Yang pertama adalah perusahaan atau organisasi
yakni suatu institusi yang menginginkan sertifikasi atau pengakuan sistem manajemen mutu ISO 9001. Kemudian, customer, yakni pembeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut yang mensyaratkan untuk memiliki sertifikasi ISO 9001. Yang ketiga adalah auditor internal. Dia adalah pegawai dari perusahaan yang menginginkan sertifikasi ISO, kemudian dia melakukan audit secara internal. Proses audit internal ini akan saya jelaskan nanti di video-video selanjutnya ya. Kemudian yang keempat, lembaga sertifikasi, yakni lembaga independen yang berperan untuk memastikan kesesuaian antara sistem dalam perusahaan dengan persyaratan ISO 9001. Proses ini juga dinamakan sebagai audit sertifikasi atau audit eksternal. Lembaga sertifikasi juga berperan menerbitkan sertifikat ISO. Lalu, berikutnya, auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan orang yang bekerja di lembaga sertifikasi yang berperan dalam mengaudit atau memastikan kesesuaian sistem suatu perusahaan dengan persyaratan ISO 9001. Kemudian, auditi, yakni pihak atau orang yang diaudit, baik itu pada proses audit internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah lembaga akreditasi. Lembaga yang memastikan kualitas dan kredibilitas lembaga sertifikasi. Apakah kamu pernah dengar tentang Komite Akreditasi Nasional atau KAN? Nah, itu adalah salah satu lembaga akreditasi di Indonesia. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang ISO System Management. Bagaimana? Kamu tertarik mempelajari ISO System Management mutu lebih lanjut? Kalau iya, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, ini untuk video yang pertama sudah selesai ya, 7 menit. Kemudian kalau seumpama sudah menyelesaikan satu video ini, nanti ada lambang ini ya, checklist ini centang hijau, berarti sudah selesai. Tinggal melanjutkan ke setelah tadi menonton video selama 7 menit, kita disuruh menjawab soalnya langsung ya. Di sini ada 5 soal yang diberikan dan di sini ada menu tesnya. Langsung aja ke tombol menu tes, kita lihat soalnya itu apa saja ya. Di situ ada pertanyaan, manakah di bawah ini yang merupakan definisi dari ISO 9001? Nah, ini adalah jawabannya C ya. Coba kita lanjut. Kemudian apa yang dimaksud dengan auditor eksternal? Di situ ada jawabannya, menurut saya sih A ya. Kita coba lagi, orang yang bekerja di lembaga sertifikasi. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa ini? Dari 5 poin di atas mana saja yang termasuk manfaat menerapkan ISO 9001 bagi perusahaan? 1. Mengurangi biaya keseluruhan insiden, mengurangi downtime, mengembangkan masuk ke dalam pasar, akuntabilitas. Oke, kayaknya ini 345 ya. Jawabannya E. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud auditi? Auditi itu pihak atau orang yang diaudit, baik itu proses audit internal maupun eksternal. B ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, tentang apa yang dimaksud dengan lembaga akreditasi? Jawabannya lembaga yang memastikan kualitas dan kredibilitas lembaga sertifikasi. Oke, selesai tes. Apakah yakin? Yap. Waduh, salah satu ternyata. Selamat, kamu sudah lulus tes ini. Jadi untuk tes pertama ini saya dinyatakan lulus. Ternyata yang satu salah nih, saya nggak tahu ini apa nih. Oke, lanjut aja ya.
biar nggak lama. Wah, ternyata menonton video lagi dan 9 menit. Nah, ini untuk video selanjutnya saya bagi menjadi part 2 ya, soalnya ini videonya sudah panjang sekali, sekitar 12 menitan lebih. Jadi nanti saya sambung ke video selanjutnya part 2. Oke, jangan lupa tonton terus di channel Pejuang Karyawan, nanti saya upload di video part 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.